This meeting is being recorded. Oke, nomor 1. Pernyataan-pernyataan berikut ini adalah sifat persegi panjang kecuali A. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. B. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. C. Diagonalnya sama panjang. Dan D. Diagonalnya berpotongan dan membagi dua sama panjang. Oke, apa maksud dari pilihan-pilihan jawaban itu ya? Kita akan coba lihat. Nah, sini ada gambar persegi. Kalau persegi gambarnya seperti ini ya. Nah, sedangkan di soal tadi yang ditanyakan itu adalah persegi panjang. Kita akan coba rubah perseginya menjadi persegi panjang. Persegi panjang itu bedanya cuma seperti ini aja. Oke. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi-sisi yang berhadapan itu maksudnya adalah, contohnya adalah kalau di sini segi 4 atau persegi panjang PQRS ini ya. PQRS, maka sisi yang berhadapan itu adalah PS dan QR. Sisi yang berhadapan itu sama panjang, PS QR itu sama panjangnya. Kemudian PQ itu sama dengan SR. Maka untuk jawaban yang itu betul ya, itu adalah sifat persegi panjang, yaitu dua sisinya berhadapan dan sama panjang. Kemudian pilihan yang B, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini pilihan jawaban sifat yang salah ya. Ini merupakan jawaban dari nomor 1. Dan ditanya kecuali. Jadi jawaban yang B. Kenapa dia jawabannya salah yang itu atau bukan sifat-sifat dari persegi panjang? Karena kedua diagonal itu kalau kita tarik dari ujung ke ujung, dari P ke R dan S ke Q, ini adalah diagonal dua-duanya, PR dan QS. Ini diagonal berpotongan di titik tengah-tengah ini, di O, tapi dia tidak tegak lurus ya. Tegak lurus, apa itu tegak lurus? Tegak lurus itu hanya terjadi di persegi ya, hanya terjadi di persegi di sini ya, 90 derajat. Ini tegak lurus, jadi diagonal berpotongan dan dia membentuk sudut 90 derajat, itu tegak lurus. Kalau persegi panjang itu tidak tegak lurus ya. Jadi seperti itu. Persegi panjang dia berpotong di tengah-tengah, tapi dia tidak tegak lurus. Maka jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang B. Kita lihat lagi pilihan jawaban yang lain. Diagonalnya sama panjang, otomatis ya. QS itu panjangnya sama dengan PR. PR itu sama dengan QS. Kemudian D, diagonal berpotongan dan membagi dua sama panjang. Diagonalnya ini berpotongan, PR dan QS ini berpotongan di tengah-tengah dan membagi dua sama panjang. Jadi dari O ke Q itu sama dengan dari O ke S, sama halnya dengan O ke P itu sama dengan panjangnya dari O ke R. Jadi yang betul sifat-sifat dari persegi panjang itu A, C, D, dan yang bukan itu adalah yang B, yaitu diagonalnya berpotongan dan tegak lurus. Sehingga jawaban untuk nomor 1 itu adalah yang B, karena ditanya yang kecuali. Sampai sini dulu jelas untuk nomor 1. Jadi untuk nomor 1 jawabannya B ya. Nomor 1 jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 2. Panjang diagonal persegi panjang adalah 5x cm dan 3x plus 8. Panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah, oke. Nah, dari sifat persegi panjang tadi, nomor 1 ya, diagonalnya sama panjang ini merupakan sifat dari persegi panjang tadi. Diagonalnya itu sama, yaitu PR itu sama dengan QS. Sehingga kalau PR itu adalah 5x, kemudian QS itu adalah
tadi 3x plus 8, maka 5x itu akan sama dengan 3x plus 8. Ya, kita bisa tulis 5x itu sama dengan 3x plus 8. Tinggal kita selesaikan dengan aljabar sederhana ya. Dengan aljabar sederhana, 5x sama dengan 3x plus 8. Tinggal 3x nya pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi 5x dikurangi 3x. Ya, 5x dikurangi 3x. 3x juga habis ya, 3x dikurangi 3x tambah 8. 5x dikurangi 3x itu sama dengan 2x. Nah, 2x sama dengan 8, dan kita dapat x nya sama dengan 8 dibagi 2, atau x nya sama dengan 4. Nah, untuk mendapatkan panjang diagonalnya, kita tinggal substitusi atau kita tinggal ganti x yang ada di soal. Kita tinggal cari, pilih salah satu aja ya, 5x atau 3x plus 8. Jadi ketika kita sudah dapat x nya, kita bisa input x nya bisa ke sini ataupun x nya bisa ke sini, salah satu aja. 5 kali 4 sama dengan 20, atau misalkan kalian pakai yang 3x plus 8, berarti 3 dikali 4 ditambah 8. 3 kali 4 sama dengan 12, 12 tambah 8 sama dengan 20 cm. Sehingga ya, jawabannya itu adalah 20 cm. Hati-hati, di sini itu ada 4 cm ya. Jadi ketika kalian sampai sini x sama dengan 4, langsung ke jawab 4. Nah, itu jawabannya salah ya. Jadi itu belum selesai. Jawaban yang tepat itu adalah 20 cm. Oke, itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Keliling persegi panjang 40 cm, sedangkan panjangnya 12 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah, dari sini di soal ini kita tahu ada kelilingnya dan ada panjangnya. Ada satu hal lagi yang belum kita ketahui, yaitu lebarnya. Ya. Untuk mencari luas persegi panjang, kita butuh lebar, karena luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Ya. Karena luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kita harus cari lebarnya dulu. Nah, untuk cari lebarnya, kita pakai rumus keliling persegi panjang ini yang di sebelah sini ya. Jawabannya dari sebelah kanan. Untuk mencari lebarnya, kita pakai rumus keliling. Keliling itu rumusnya 2 dikali P ditambah L. Kelilingnya 40. Kelilingnya 40, kemudian sama dengan 2 dikali dalam kurung 12 ditambah lebar. Ya, di sini 40-nya dibagi 2 sehingga sama dengan 20. 20 itu sama dengan 12 ditambah lebar. 12-nya pindah ke kiri, 20 dikurangi 12 sama dengan lebar, sehingga lebarnya sama dengan 8. Baru kita bisa cari luasnya, yaitu luas persegi panjang itu 12 dikali 8 sama dengan 96 cm persegi. Oke, sebentar ya. Oke, itu jadi untuk nomor nomor 3 ya. Jawabannya adalah 96 cm persegi. Sampai sini dulu nomor 3. Jelas?
Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan. Kita lanjut ya, nomor 4. Oke, nomor 4 soalnya diagonal persegi PQRS, ini persegi ya. Nanti kita akan ke persegi. Berpotongan di titik O. Jika besar POQ sama dengan 6Y, maka nilai Y adalah jika besar sudut POQ itu sama dengan 6Y derajat. Ini gambarnya mana ya? Ini udah ya. PQRS, tapi ini persegi panjang, kita coba jadiin persegi dulu. Nah, kalau misalkan POQ nya ini sama dengan 6Y ya, kita ganti jadi 6Y di sini. Derajat. Maka berapa Y? Maka berapa nilai Y? Nah, untuk mendapatkan nilai Y berarti tinggal kita tulis 6Y itu sama dengan 90 derajat. Dan kita bagi 6 berarti ya, untuk mencari Y. Y derajat sama dengan 90 derajat dibagi 6. Atau Y nya sama dengan 15 derajat. Jawabannya A, 15 derajat. Kita lanjut ke nomor 5. Luas sebuah persegi itu 36A kuadrat cm persegi. Keliling persegi tersebut adalah, jadi ini ditanya keliling tapi diketahui luas. Ya, ditanya keliling yang diketahui luasnya. Berarti kita butuh sisi dari persegi tersebut. Nah, untuk tahu jawabannya kita harus mencari sisinya dulu ya, dengan cara seperti ini. Luas luas itu rumusnya adalah, kita sebut saja sisi itu adalah S ya. Luas itu sama dengan S kuadrat. Luas itu sama dengan S kuadrat atau S pangkat 2. Sedangkan luasnya di situ diketahui 36A kuadrat. Berapa S-nya? Ya. Berapa S-nya? Ini ada dua cara. Kita bisa pakai cara akar ataupun kita menyamakan kuadrat ya. Di sebelah kiri ini dengan cara akar sebenarnya sama aja, hasilnya 6A nanti. Jadi sisi dikali sisi atau S pangkat 2 itu sama dengan 36A pangkat 2. Tadi luasnya kan diketahui 36A pangkat 2. Kemudian untuk mencari sisinya berarti kita tinggal tarik akar ya. Di sini kuadratnya udah hilang. Nah, berarti S itu sama dengan akar dari 36A pangkat 2. Kemudian di bawahnya lagi dipisahkan ya, akar 36 dikali akar A pangkat 2 ya. Jadi kalau dalam akar itu ada aturan akar A dikali B itu sama dengan akar AB ya, akar B gitu. Nah, akar 36A kuadrat itu berarti kita bisa tulis akar 36 akar A pangkat 2. Akar dari 36 itu adalah 6, kemudian akar A pangkat 2 itu adalah A ya. Sehingga kita dapat sisinya itu adalah 6A. Atau kalau kita menyamakan kuadrat, 36 itu kan 6 kuadrat, sehingga S kuadrat sama dengan 6 kuadrat A kuadrat. Kemudian ada aturan lagi, kalau misalkan ada A pangkat B A pangkat M B pangkat M itu sama dengan dalam kurung AB pangkat M. Ini dulu waktu di bilangan ya, bilangan berpangkat ya. Jadi kita tulis seperti ini ya, S kuadrat itu sama dengan
dalam kurung 6A pangkat 2, sehingga ini sama-sama pangkat 2, maka yang di bawahnya atau bilangan pokoknya berarti sama, S itu sama dengan 6A. Bisa dengan cara seperti itu. Bebas kalian mau pakai cara yang mana atau lebih nyaman pakai cara yang mana, silakan. Nah, keliling itu sama dengan 4 dikali sisi, karena sisi persegi itu ada 4, jadi 4 dikali S, S nya sama dengan 6A, tinggal 4 kali 6A, yaitu 4 kali 6 sama dengan 24A cm. Jawabannya adalah C ya. Loh, kok hilang? Jawabannya adalah C. Nomor 6 jawabannya C. Apa itu nomor 6? Dari pernyataan berikut, nah ini sifat-sifat lagi ya. Ini nanti yang ditanya itu adalah sifat-sifat dari jajar genjang. Oke. Dari pernyataan berikut, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, kemudian diagonalnya sama panjang dan saling tegak lurus, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, kemudian jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah, yang mana yang betul? Tadi di sini udah kelihatan jawabannya. Yang betul itu adalah 1, 3, dan 4. Berarti yang salah itu adalah yang poin kedua. Ya, diagonalnya sama panjang dan tegak lurus. Oke, kita lihat jajar genjang berarti ya. Nah, ini adalah contoh gambar jajar genjang. Gambar yang mana ini ya? Oh, ini ntar aja deh. Ini T. Oke. Jadi ini ada jajar genjang ya. Jajar genjangnya ini GHI FGHI ya, atau GHIF. Yang pertama, jajar genjang itu dia dibentuk oleh dua sisi yang saling sejajar ya. Apa itu sejajar? Sejajar itu adalah, jadi ini ya, FI ini, garis ini kalau diperpanjang di kedua sisinya ya, kemudian dia tarik bawah. Nah, FI dengan GH ini dia sejajar. Kemudian satu lagi yaitu GF sejajar dengan HI, ini juga sejajar. Jadi sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sama panjang udah pasti ya, ini yang FI ini ada 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. 1, 2, 3, 4, ini juga 6 kotak. Kemudian FG itu sama dengan IH, ini juga tadi sejajar dan sama panjang. Kemudian kedua, diagonalnya sama panjang dan saling tegak lurus. Nah, untuk yang poin yang ini yang tadi salah ya, tadi ya, diagonalnya sama panjang itu tidak sama ya, ini itu tidak sama dengan yang ini. Kita lihat nih poin yang nyala, ini K ya, K sama dengan 5, yang ini J itu sama dengan 8,54. Jadi untuk jajar genjang diagonalnya itu berbeda ya, diagonalnya tidak sama panjangnya. Ini 5 ya, yang ini 5. Kemudian yang GI ini yang FH, kemudian yang GI itu 8,54, panjangnya nggak sama, jadi diagonalnya panjangnya nggak sama. Untuk poin sama panjang aja udah salah, dan tegak lurus sudah bermasalah lagi, atau dia tidak tegak lurus ini ya. Tegak lurus itu apa sih? Tegak lurus itu tadi contohnya seperti ini, yang membentuk sudut 90 derajat itu baru disebut tegak lurus. Karena di sini tidak membentuk 90 derajat, yang ini tumpul, yang ini lancip, yang ini tumpul, ini tumpul, ini lancip, maka itu tidak
tidak 90 derajat atau tidak tegak lurus. Jadi poin yang kedua itu salahnya adalah tadi gambarannya seperti itu. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan itu adalah F berhadapan dengan H. Ini kalau diukur sudutnya ini sama dengan 123,69 ya. 123,69. Kalau kita cek sudut yang ini balik. Ini besarnya sama, yang berhadapannya 56,31 juga sama 56,31. Jadi yang berhadapan ini GI berhadapan dengan G berhadapan dengan I, F berhadapan dengan H. Sudut yang berhadapan sama besar. Jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jumlahnya yang sudut yang berdekatan itu H tambah ini ya, ini ditambah itu tuh sama dengan 180 derajat. Ini kalau kita kemarin belajar tentang garis sudut, ini adalah sudut dalam sepihak atau sudut sepihak ya. Sudut dalam sepihak itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Jadi ada dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka ini adalah sudut dalam sepihak ya, dalam sepihak. Jumlahnya sama dengan 180 derajat. Jadi yang poin 4 ini betul. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. C ya tadi ya. 1, 3, dan 4 untuk nomor 6. Sampai sini dulu jelas nggak? Tentang jajar genjang ini. Ada yang mau ditanyakan? Belum kita lanjut. 11. Oke, nanti kita ke sini. Kita lanjut ya. Nomor 8, nomor 7. Nomor 7 ya. Pada persegi panjang ABCE di atas, besar DBC 56 derajat, dan nilai yang ditanya adalah nilai X tambah Y. Oke. Nih coba kita pesan dulu. Jadi gambarnya seperti ini di buku ya. Di sini ada Y, kemudian di sini ada 2X, di sini ada 56. Ditanya berapa sih nilai X ditambah Y. Nah, untuk mendapatkan nilai X tambah Y, berarti kita harus mengetahui dulu berapa besar X dan berapa besar Y. Untuk mencari besar X di sini kita butuh sudut siku-siku, yaitu sudut ABC ini ya. Sudut ABC, pakai ini aja deh, pen aja deh. Sudut ABC ini ya, ini kalau dijumlah sama dengan 90 derajat. Sama dengan 90 derajat. Sehingga kalau kita mau cari 2X, berapa sih X-nya? Ya, kita tinggal tulis saja 2X ditambah 56 itu sama dengan 90 derajat. Ya. Kemudian berarti 2X itu sama dengan 90 dikurangi 56 ya. Di 2X itu sama dengan 90 kurangi 56 sama dengan 34 derajat. Sehingga kalau kita mau cari nilai X nya aja itu sama dengan
34 bagi 2 ya. 34 dibagi 2 atau sama dengan 17. Itu baru X-nya aja. Nah, gimana caranya kita tahu si Y, besar Y ini? Untuk mencari Y kita butuh apa tuh? Nah, untuk mencari sudut Y ini kita harus tahu besar sudut yang ada di sebelahnya Y ini. Ya, kita sebut aja ini sudut BDC atau CDB. Ya, sudut yang ada di sebelah sini. Nah, gimana caranya kita tahu besar sudut CBD ini? Yaitu kita menggunakan tadi, jika ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, atau gambar lagi T tadi ya namanya ya, potong oleh sebuah garis, maka tadi ada sudut yang namanya dalam berseberangan, dalam sepihak, luar berseberangan, luar sepihak gitu ya. Nah, di sini ternyata sudut CDB itu dalam berseberangan dengan yang ini, sehingga sudut CDB ini sama dengan sudut ABD, yaitu sama dengan 2x. Oke. Nah, dari 2x ini kemudian kita bisa mencari besar sudut Y derajat ini. Hingga Y ditambah 2x itu harus sama dengan 180, karena ini sudut yang lurus ya. Ini garis lurus, maka sudutnya sudut lurus. Sudut lurus 180 derajat. Nah, ini Y ditambah 2x sama dengan 180 derajat. Y ditambah 34, ini 2x sama dengan 34 tadi udah dapat ya, 34 derajat. 17 180 dikurangi 34 sama dengan 146. Baru setelah kita dapat X dan Y nya ya, setelah kita dapat X dan Y nya sini kita tinggal jumlahin aja, X tambah Y. 17 ditambah 146 derajat itu sama dengan 163 derajat. Nah, jadi untuk nomor 7 jawabannya adalah 163 derajat. Sampai sini jelas untuk nomor 7? Kita lanjut ya, nomor 8. Jajar genjang PQRS. Pada gambar tersebut PQRS adalah jajar genjang, maka besar QPS berarti yang ini ya, QPS. Nah, kalau tadi kita sudah tahu salah satu sifat dari jajar genjang, yaitu sudut yang berhadapan itu besarnya sama ya, sudut ini sama dengan sudut yang di sini, maka untuk mencari QPS itu kita tinggal mencari besar sudut ini. Berapa sih besar sudut QRS ya? QRS nanti akan sama dengan QPS. Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama kalian cari X-nya dulu, atau yang kedua nggak usah dicari X-nya, langsung aja. Ya, kalau misalkan nggak usah cari X-nya berarti tinggal besar sudut QRS ini kalau kita nggak usah cari X-nya ya, langsung aja 180 dikurangi 126. Kenapa 180? Karena tadi kita udah tahu bahwa ini adalah sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu jumlahnya sama dengan 180, sehingga ini ditambah ini sama dengan 180. Sehingga untuk mencari besar sudut yang ini sama dengan 180 dikurangi 126, yaitu 54 derajat. Nggak perlu kita cari X nya, kecuali kalau yang ditanya nanti berapakah besar X nya, baru dicari X nya ya. Jawabannya langsung 54 derajat.
Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah 54 derajat D ya. Oke, sekarang kita ke nomor 9. Ada yang tahu nggak ini cara nyarinya gimana? Cari luasnya. 8 kali 15 ya Pak. Kenapa 8 kali 15? Kan kalau ininya dibalik kan alasnya jadi 8 terus Oke. tingginya jadi 15. Oke, betul ya. 8 dikali 15. Jadi betul tadi Ata ya yang menyampaikan bahwa untuk gambar yang seperti ini ya, jadi alasnya kita nggak pakai yang 17. Kenapa kita nggak pakai yang 17? Karena untuk yang 17 tingginya nggak ada ya, nggak ada untuk tinggi jajar genjangnya ya. Tingginya maksudnya di gambar ini nggak terwakili, nggak ada gambar tingginya. Karena tinggi jajar genjang itu adalah jarak ya antara sisi yang sejajar dan dia tegak lurus dengan sisi yang sejajar tersebut. Jadi nggak melulu atau nggak mesti yang alas itu adalah yang di sebelah sini ya. Kita bisa pakai yang sebelah sisi yang satunya lagi. Ya, betul. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai alasnya 8, itu kita bisa pakai 15 ini sebagai tingginya. Ya, kalau alasnya itu 8, saya ulangi. Kalau kita pakai alasnya itu sama dengan 8, yang ini 8 ya. Kita bisa pakai tingginya yang 15 untuk mencari luas jajar genjang, karena luas jajar genjang kan alas kali tinggi aja ya, alas kali tinggi sama dengan luas jajar genjang. Nah, kalau kita pakainya 17, kalau kita mau pakai 17 ya, kalau kita mau pakai 17, kita butuh tingginya itu yang sejajar dengan si 17 itu. Sorry, yang tegak lurus dengan si 17 itu. Kalau kita pakai 17 berarti kita butuh tingginya yang seperti ini nanti. Ya, gambar tegak lurus di sini atau di sebelah sini. Tapi kan nggak ada dari gambar yang disediakan atau di soal itu menunjukkan ada tinggi ataupun garis yang panjangnya tegak lurus. Ya, ada panjangnya di situ juga nggak ada panjang. Tegak lurus dengan 17 cm dan dia tegak lurus. Tidak ada di sini gambar yang mewakili, maka kita pakai sisinya mau nggak mau yang untuk jadi alasnya itu adalah 8 dan tingginya. Nah, di sini ada tanda tegak lurus di sini ya. Tanda tegak lurusnya di sini. Jadi nggak masalah dia ada di luar jajar genjang selama dia tegak lurus. Itu bisa jadi tingginya. Oke. Sehingga ini tinggal 8 dikali 15. 8 dikali 8 cm dikali 15 cm. Sama dengan 120 cm persegi. Sampai sini jelas untuk nomor 9? Oke, sekarang kita ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini hampir sama dengan pembahasan nomor 9 ya. Kita pakai satu cara yang hampir sama dengan nomor 9. Ada nggak? Oh, itu sih. Downloads. Nih. Open with fun view. Rotate left. Oke. Nah, nomor 10. Oke, ada yang punya petunjuk nggak untuk nomor 10 ini? Gimana caranya kita mengerjakan nomor 10? Jadi petunjuknya sih udah saya kasih tahu ya. Caranya hampir sama atau sama lah ya, sama dengan nomor 9 tadi. Oke, ada yang tahu? Saya minum dulu bentar ya. Saya bikin gambaran nggak ya? Oh, ini gambar ini.
Nah, ini ada clue satu lagi ya. Oke. Jadi untuk nomor 10 ya, silakan yang mau ke toilet. Untuk nomor 10 ini tadinya nggak ada ya. Ini tadi nggak ada. Gambar gini aja. Jadi ada jejer genjang EFGH. Kemudian ada gambar tambahan lagi di sebelah kanannya ini berupa segitiga siku-siku, alasnya 9 dan tingginya 12. Kemudian ada tambahan lagi yaitu garis yang tegak lurus dengan HE. Di sini titiknya titik K. Kemudian ditarik ke F. KF jadinya ya. Dan di sini ada tanda tegak lurusnya. Oke. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa panjang KF ini atau FK ini? Nah, karena di sini 15 cm, berarti HE kita bisa tahu di sini juga 15 cm. Ya. Sini 15 cm, sini juga 15 cm. Oke, itu informasi tambahannya berarti ya. Berarti di sini juga 15 cm, kita tulis saja 15 cm. Oke, apalagi dari sini? Nah, sama seperti yang tadi, yaitu luas jajar genjang. Jadi di sini kita pakai luas jajar genjang, dimana kita bisa pakai luas jajar genjang dengan alas yang berbeda. Kita bisa pakai alas yang EF ini, tingginya itu adalah JG berarti ya. Tingginya adalah JG. Berarti untuk mencari luas yang alas EF berarti alas kali tinggi 20 dikali 12. Kemudian kalau misalkan kita pakai alasnya HE ya, alas kali tingginya itu berarti KF. Nah, dari sinilah kita nanti bisa menghitung panjang KF ya. Atau bisa kita tuliskan formulanya itu adalah seperti ini. EF dikali JG itu sama dengan HE dikali FK. Atau gambarnya biar lebih jelas begini. Alas kali tinggi ya intinya ya. Alas kali tinggi itu sama dengan alas dikali tinggi. Kalau alasnya ini, tingginya ini. Kalau alas yang ini berarti tingginya ini ya. EF dikali JG, HE dikali FK. Tinggal kita input angka-angka yang sudah diketahui. EF itu sama dengan 20, kemudian JG sama dengan 12. 20 dikali 12 sama dengan 15 dikali FK. 15 dikali FK. Nah, dari sini kita bisa mencari panjang FK. Setelah kita menemukan 20 dikali 12 sama dengan 15 dikali FK. Berarti FK itu sama dengan, nih kita coba hapus dulu ya. Nah, jadi seperti ini. FK itu sama dengan 20 dikali 12 dibagi 15 ya. 15 nya pindah ke bawah jadi dibagi. Kita bisa bagi dulu 20 dibagi 15. 20 dibagi 15 itu sama-sama bagi 5 ya. 20 bagi 5 itu adalah 4. 15 bagi 5 itu adalah 3. Kemudian yang 12 ini bisa dibagi 3 ya. 12 bagi 3 itu sama dengan 4. Sehingga 4 dikali 4 jawaban terakhir ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Sehingga kita dapat FK nya itu sama dengan 16 cm. Jawabannya yang A ya, 16 cm. Oke, nomor 11. Jawabannya D. Apa soalnya?
Berdasarkan belah ketupat A B C D, ini udah ganti bangunan lagi, bangun datarnya lagi ya. Tadi jajar genjang, kita sekarang ke belah ketupat. Nah, belah ketupat itu gambarnya ini sama dengan jajar genjang ya, hampir sama. Bedanya adalah kalau belah ketupat itu dia sisinya sama semua, panjang sisinya sama semua. Oke, di belah ketupat ini saya coba pakai gambar yang berbeda ya di belah ketupat ini ya, di GeoGebra plus ini ya. Oke, kita pakai gambar ini aja karena agak sulit untuk gambar yang persis di buku. Oke, jajar genjang itu adalah bangun datar yang dia memiliki sisi semuanya sama ya, kita sebut aja A B C D. Nah, AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA atau AD. Itu panjangnya sama semua. Nah, untuk diagonalnya ini dia tidak sama panjang ya. Untuk diagonalnya tidak sama panjang. Kita lihat yang ini panjangnya 8 untuk yang DB ini. Ya, panjangnya 8. Kemudian untuk yang AC ini panjangnya 10. Jadi untuk belah ketupat dia diagonalnya panjangnya berbeda. AO CO ini udah pasti ya, AO itu sama dengan CO, yaitu membagi 2 diagonalnya. Kemudian AC dan BD adalah sumbu simetri. AC dan BD itu adalah sumbu simetri. Jadi untuk gambar sumbu simetri, apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri itu simetri lipat maksudnya. Sumbu simetri, ada gambar sumbu simetri. Jadi kalau misalkan ini contohnya BD ya, BD ini adalah sumbu simetri. Kalau kita lipat ya, kalau kita lipat, nah persis di BD itu adalah membagi 2 sama besar ya, maka ini kita sebut sumbu simetri. Jadi seperti itu, simetri lipat maksudnya. Oke, jadi betul ya, kalau misalkan kita punya A B C D, maka AC itu simetri lipat dan BD juga simetri lipat. AC BD adalah sumbu simetri. BAD ditambah BCD, BAD ditambah BCD itu sama dengan 180 derajat. Nah, ini salah. Nah, ini jawaban dari nomor 11 itu yang salah kan? Yang salah itu adalah yang D. Kenapa salah? BAD itu sudut lancip. BCD juga sudut lancip. Kalau di gambar ini ya, di gambar ini. Kalau di jumlah itu nggak mungkin 180 derajat karena lancip itu kan kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 ditambah kurang dari 90, nggak mungkin sampai ke 180 derajat. Tuh. Jadi tadi mana gambarnya? Oke, nih. Ini juga lancip, ini lancip ya. Lancip. Jadi nggak mungkin 180 derajat kalau mereka dijumlah. Ya, lancip tambah lancip tidak menjadi 180 derajat. Oke. Sehingga jawaban yang untuk nomor 11 ini karena yang ditanya adalah kecuali, yaitu yang salah, yaitu jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 11 jawabannya D. Kita lanjut ya. Nah, ini nomor 12. Ini nomor 12 ini mungkin kalau gambar di bukunya kurang tepat ya. Gambarnya kurang, kalau saya bilang sih gambarnya kurang tepat, maksudnya representatifnya kurang tepat, sehingga tapi untuk perhitungan ini masih bisa dihitung ya. Mungkin ini kesalahan meletakkan soalnya aja sih ya. Jadi di nomor 12 ini, mana ya tadi ya, oke. Ada belah ketupat KLMN ya. Jadi untuk memberi nama bangun itu selalu seperti ini ya. Mulainya dari mana aja bebas, cuma arahnya itu adalah dia selalu
KLMN ini berarti apa? Counter clockwise ya, atau berlawanan arah jarum jam. KLMN. Contoh lagi misalkan tadi ABCD kan, ABCD gitu ya. Lagi enggak? Nah, ini juga EFGH ABCD. Jadi seperti itu. Pada kita balik lagi ke nomor 12, pada belah ketupat KLMN di atas besar LKO sama dengan 58 derajat. Besar LMN, nah ini LKO sama dengan 58 derajat. 58 kalau ditambah 58 itu kan jadinya sudut tumpul ya, sedangkan di sini lancip. Nah, ini yang maksud saya tadi, tidak representatif di sini. Tapi nggak apa-apa, kita coba hitung aja. Intinya sih sama ya untuk menghitung. Kalau misalkan di sini 58, di LKO sama dengan 58 derajat, berarti di LMK di sudut yang sebelah sini ya, di sudut yang sebelah sini itu juga 58 derajat ya. Nah, ini segitiga sama kaki ya. Kalau kita lihat KLM itu segitiga sama kaki, maka kalau di sebelah kiri 58 berarti di yang satu lagi 58 juga. Nah, kemudian kalau di sebelah sini 58, di sebelah sini juga 58 juga dong ya, karena kan sama, dibagi dua itu sudutnya dibagi dua. Berarti kalau ditanya LMN, karena yang ditanya adalah sudut LMN, yang ditanya besar sudut LMN itu sama dengan 58 tambah 58 atau 58 dikali 2 itu sama dengan 116 derajat. Itu untuk jawaban nomor 12 ya. Oke. Jelas sampai sini untuk nomor 12? Oke, sekarang kita ke nomor 13. Pada belah ketupat KLMN, panjang KL itu sama dengan 5x min 6 dan panjang LM itu sama dengan 2x plus 12. Panjang MN berapa? Nah, sini belah ketupat. Belah ketupat itu tadi sifatnya adalah semua sisinya panjangnya sama. Ya. Sisinya semuanya panjangnya sama. Berarti kalau KL itu sama dengan 5x min 6 dan LM itu sama dengan 2x plus 12, berarti KL sama dengan LM ya, karena kan sisinya sama. KL itu sama dengan LM, MN juga begitu, nanti sama panjangnya. Jadi kita tinggal menghitung KL itu sama dengan LM, atau 5x min 6 itu sama dengan 2x plus 12 ya. KL itu sama dengan MN ya, KL sama dengan L. 5x min 6 itu sama dengan 2x plus 12. Cari x nya. 5x dikurangi 2x sama dengan 6 ditambah 12. Ini pindah ruas saja ya, pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Eliminasi. 5x dikurangi 2x itu sama dengan 3x, kemudian 6 ditambah 12 itu sama dengan 18. 3x sama dengan 18, kita dapat x nya itu sama dengan 18 bagi 3, atau x nya itu sama dengan 6. Kita tinggal substitusi ke salah satu ini 5x min 6 ataupun 2x plus 12, karena ini nanti nilainya akan sama ya, nanti akan sama semuanya di MN dan NK, ini juga sama nilainya. Sini saya pilih 5x min 6. Kalian bisa bebas ya mau pilih yang 2x plus 12 juga, hasilnya nanti akan sama, itu sama dengan 24. X sama dengan 6. 5x min 6 itu berarti 5 dikali 6, karena x nya sama dengan 6 ya, x nya sama dengan 6, maka x yang ini diganti jadi 6. 5 dikali 6 dikurangi 6. 5 dikali 6 itu sama dengan 30, dan 30 dikurangi 6 sama dengan 24.
Kalau misalkan kita pakai 2x plus 12 ya, mau dimasukin ke sini 2x plus 12 berarti 2 dikali 6 ditambah 12. 2 dikali 6 itu sama dengan 12, 12 ditambah 12 sama dengan 24. Sehingga jawabannya adalah 24 cm. Ya, MN ini ya 24 juga. Ini juga 24. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Kita lihat dulu soalnya. Diketahui luas sebuah belah ketupat 80 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya adalah 10 cm. Panjang diagonal yang lainnya adalah, nah untuk belah ketupat kita tahu bahwa rumus luas belah ketupat itu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 bagi 2 atau D1 dikali D2 bagi 2. Tadi diketahui luasnya itu sama dengan 80 dan panjang salah satu diagonal itu adalah 10. Ya, 10 dikali D2 dibagi 2. 10 dibagi 2 itu sama dengan 5, sehingga 80 itu sama dengan 5 dikali D2. Nah, untuk dapat D2 berarti tinggal 80 dibagi 5 atau sama dengan 16. Sehingga diagonal yang satu lagi itu adalah 16 cm. Itu untuk jawaban nomor 14. Nah, untuk nomor 15 itu sama ya. Caranya kalau saya nggak salah di nomor 15. Nah, bedanya di situ yang diketahui adalah OD. OD itu adalah setengah dari diagonal. Jadi untuk tahu diagonalnya tinggal kali 2. DB itu diagonal ya. DB-nya itu berarti 6 dikali 2 atau sama dengan 12 cm. Kita sebut saja DB itu adalah D1 ya, D1-nya sama dengan 12 yaitu 6 kali 2 tadi. Dan luasnya sama dengan 96. Nah, ini caranya sama dengan nomor 14. Luas sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2. D1-nya itu sama dengan 12 tadi. Ya, 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. 96 sama dengan 6D2, maka kita dapat diagonal yang satu lagi itu adalah 96 dibagi 6 atau 16. Jawabannya juga sama, 16 cm. Oke. Untuk hari ini 15 soal ya. Nanti sisanya silakan kalian coba secara mandiri kerjakan ini nomor 16 sampai seterusnya ya. Kalian coba lagi. Kalau ada yang masih bingung nanti silakan tanya ke saya aja ya. Nanti gambaran ulangannya adalah soal-soal yang ada di uji kompetensi ini ya. Tadi beberapa udah saya bahas. Mungkin nanti bisa keluar di UH ataupun nanti di PAT nanti. Mungkin dengan hitungan yang sama tapi angkanya berbeda gitu ya maksudnya. Ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan hari ini? Udah cukup ya. Untuk hari ini itu aja dulu ya, 15 soal. Oh iya, ada informasi mengenai KSN ya, kompetisi sains nasional. Nah, mungkin di 2020 waktu itu pernah ada juga, tapi infonya mungkin belum
belum jelas ya, tapi sekarang sudah jelas untuk 2021 KSN atau kalau dulu namanya OSN ya, sekarang namanya KSN Kompetisi Sains Nasional, ada matematika, ada IPA dan beberapa mata pelajaran yang lainnya, dan dilaksanakannya secara daring, dan satu sekolah itu hanya akan mengirimkan satu peserta. Jadi kemungkinan sih nanti akan ada seleksi ya, nanti tunggu aja infonya dari Bu Fardiah, karena PJ lomba adalah Bu Fardiah ya. Bu Fardiah itu yang ngajar kelas 8 dan kelas 9. Nanti akan ada seleksi, jadi ditunggu aja. Di kalian-kalian yang berminat untuk mengikuti kompetisi sains nasional itu nanti akan diseleksi dan akan ada pelatihan nanti ya. Pak, itu yang seleksinya tuh per kelas, misal kelas 7 aja? Semuanya. Semua. Jadi semua bareng-bareng nanti kelas 7, 8, 9 semuanya akan diseleksi. Ya, jadi sebenarnya ini juga bukan hanya ini ya. Jadi kan kemarin-kemarin mungkin ada kelompok ya kalau saya nggak salah sih untuk kompetisi-kompetisi yang di luar OSN atau KSN itu. Jadi memang nanti dari yang diseleksi itu akan dijadikan tim nanti ya, dan itu yang akan diikut sertakan di lomba-lomba selanjutnya. Dan nanti setelah seleksi itu juga akan ada pelatihan. Jadi kita ada pelatih dari dia itu dulu pelatih karantina di DKI ya. Jadi kan kalau dulu ya waktu sebelum pandemi itu, kalau misalkan lolos tingkat apa sih namanya, tingkat kecamatan, itu kan di karantina tuh di DKI. Jadi ada sekitar beberapa puluh atau beberapa belas orang itu mereka belajar langsung di SMP 115. Kalau di tahun 2019 sih di sana ya, di SMP 115 kalau saya nggak salah ya, atau 2018 gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada pelatihannya khusus dari DKI. Nah, untuk yang pelatihan khusus di tingkat kecamatan ini kita punya akses ke pelatih yang ada di DKI itu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian lolos itu akan terus didampingi sampai syukur-syukur sampai tingkat nasional ya. Karena di waktu itu sampai ke Padang gitu ya, kita nganterin sampai ke Padang, kita dampingi baik itu guru ataupun kepala sekolahnya. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan di sini yang tertarik silakan nanti diikuti aja. Nanti ditunggu mungkin dalam waktu dekat ya. Ada infonya dari Walas untuk yang mau ikut seleksi. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Silakan tugasnya yang belum selesai mungkin bisa hubungin ke saya, apa saya belum yang tugas 2 atau tugas yang mana, karena nanti bisa saya override user supaya bisa kalian mengerjakan. Kalau memang belum ya, kalau misalkan sudah ya apa-apa. Kemudian ada satu lagi tugas yang ada di Google Classroom, itu juga jangan lupa, itu udah lama banget, yaitu tentang rangkuman ya. Silahkan dicek aja di Google Classroom tentang tugas rangkuman segi 4, karena di Google Classroom saya sudah mulai mengurangi karena berdasarkan evaluasi di sebelumnya tugasnya terlalu banyak gitu kan. Saya kurangi tugas di Google Classroom, kemudian saya perbanyak yang ada di Elapse Cloud. Dari saya itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nanti untuk informasi ulangan harian nanti saya coba info ke ketua kelasnya aja. Sini ketua kelasnya siapa ya? Saya, Pak. Atara, oke. Atara nanti WA ke saya, nanti saya kirimin infonya kalau
soalnya sudah siap. Oke, Pak. Kemungkinan nanti bisa dimulai di hari Kamis atau enggak Jumat ya. Tunggu aja nanti. Kalian bisa ngerjakan bebas kapan aja. Boleh buka buku tapi tidak boleh menggunakan kalkulator. Usahakan kerjakannya sendiri. Kalau kalian punya guru les ya jangan dikerjain oleh guru lesnya. Usahakan dengan kemampuan kalian sendiri karena ini melatih melatih kemandirian ya supaya kalian bisa mengerjakan sendiri. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan WA aja ke Pak Fatir. Mudah-mudahan sempat dibalas dan menjawab pertanyaan kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.